Motorola, nama yang dulu pernah berjaya, kini mulai menunjukkan tanda-tanda comeback. Dan kali ini Halo mereka tidak Moto, main-main. Bocoran Motorola Edge 70 Max langsung mencuri perhatian setelah minggu lalu HP ini dirilis di India. Karena ternyata HP tersebut membawa spesifikasi yang membuat beberapa flagship terkenal terlihat mulai ketinggalan zaman. Bayangkan sobat, baterai 7100 mAh, Snapdragon 8 Gen 5, layar LTPO AMOLED 2K, refresh rate 144 Hz, wireless charging Qi 2, sampai kamera Sony generasi terbaru. Kalau semua spesifikasi versi India itu benar-benar dibawa masuk ke Indonesia, pertanyaannya cuma satu. Apakah Samsung, Xiaomi, bahkan Vivo mulai punya pesaing baru? Halo sobat semua, kembali lagi di channel Sorotan Gadget. Kali ini admin akan menyoroti HP Motorola yang baru saja dirilis di India, yaitu Edge 70 Max, yang kemungkinan besar juga akan segera masuk ke pasar Indonesia. Namun sebelum admin melanjut dengan penjelasannya, buat yang baru hadir di channel ini, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan tinggalkan komen positif yang membangun. Nah, kalau sudah, yuk langsung kita markisor. Mari kita sorot dan bedah bersama topik yang sedang banyak dibahas di medsos ini. Kalau kalian mengikuti dunia smartphone sejak tahun 2013-an, pasti masih ingat bagaimana populernya Motorola. Moto G misalnya pernah menjadi HP paling value for money. Moto X dikenal inovatif. Bahkan Moto Z menjadi pelopor modular smartphone. Nah, setelah beberapa tahun tenggelam, Motorola perlahan mulai mencoba kembali. Mereka kini membawa banyak produk baru ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Dan Edge 70 Max sepertinya bisa menjadi senjata paling serius mereka. Kalau hanya memakai Snapdragon flagship, sebenarnya hampir semua brand juga punya. Kalau hanya memakai layar AMOLED juga sudah biasa. Yang membuat Edge 70 Max menarik justru karena Motorola menggabungkan hampir semua fitur flagship premium seperti yang dibayangkan tadi ke dalam satu perangkat. Artinya, HP ini membawa spesifikasi yang benar-benar masuk kelas flagship premium. Bahkan ada beberapa fiturnya yang saat ini masih cukup langka ditemukan di smartphone Android lain. Admin sendiri tertarik dengan baterainya, karena sekarang tren flagship mulai berubah. Dulu kapasitas 5000 mAh sudah dianggap besar, tapi sekarang tidak lagi. Karena sekarang telah muncul baterai berteknologi silikon karbon yang terbukti dapat meningkatkan energi density atau kepadatan energi sekitar 10 kali lipat dari teknologi berbasis grafit yang digunakan pada kebanyakan HP saat ini. Intinya, dengan ukuran dimensi yang sama, maka penggunaan teknologi silikon karbon ini akan dapat menghasilkan baterai yang jauh lebih besar kapasitasnya. Dan Motorola dengan teknologi ini langsung menyematkan baterai dengan kapasitas 7100 mAh pada HP Edge 70 Max-nya. Dilengkapi charger dengan fast charging 90 watt turbo power, wireless charging 25 watt dengan standar Qi 2 berupa magnetic wireless charging. Dan tambahan lagi, tersedia juga reverse charging ya sobat. Nah, terkait dengan dapur pacu, digunakan chipset terbaru Qualcomm yaitu Snapdragon 8 Gen 5. Sebenarnya bukan cuma soal skor benchmark ya sobat. Admin memandang banyak benefit yang bisa didapat pada penggunaan HP yang menyematkan chipset tersebut. Nih, analisa singkat admin. Yang pertama, terkait dengan pemrosesan AI di perangkat ini, pasti akan jauh lebih cepat. Fitur-fitur AI yang dikemas juga bisa lebih cerdas dan editing foto atau video berbasis AI akan lebih responsif karena timeline lebih mulus, rendering juga lebih cepat, dan preview video lebih lancar. Kedua, terkait gaming, pasti frame per second lebih stabil, grafis lebih tinggi, loading lebih cepat, dukungan fitur gaming berbasis AI lebih intensif. Ketiga, terkait baterai, konsumsi daya tentunya bisa ditekan lebih rendah untuk beban kerja yang sama, sehingga baterai lebih awet. Efeknya, daya lebih efisien, suhu lebih terjaga, dan tentunya mengurangi potensi thermal throttling. Terkait performa hariannya, bagaimana Min? Tentunya, aplikasi-aplikasi jadi lebih cepat dibuka, multitasking juga bisa lebih lancar, dan pengalaman pengguna jadi lebih responsif. Oh iya, sektor kamera tentu juga terdampak. Image Signal Processing atau ISP untuk HDR, Night Mode, serta autofocus tentunya jadi lebih canggih, dan pemrosesan video akan jadi lebih baik. Nah, sekarang kita soroti sektor layar. Motorola ternyata tidak pelit soal layar.
Pada edisi H70 Max yang telah hadir di India, digunakan panel layar 6,82 inci dengan teknologi LTPO AMOLED. Resolusinya Quad HD Plus 2K dan sudah dilengkapi Corning Gorilla Glass 7i. Refresh rate-nya nggak main-main, 144 Hz dengan peak brightness hingga 7000 nits yang tentunya masih jarang ditemukan di HP kelas ini. Kombinasi spek tinggi dari layar yang datanya diolah oleh dapur pacu Snapdragon 8 Gen 5 tentu saja akan memberikan pengalaman visual kelas flagship. Pengguna akan merasakan layar yang sangat tajam untuk membaca teks, menikmati foto beresolusi tinggi, menonton video 1440 pixel, bermain game dengan grafis yang lebih detail, hingga melakukan editing konten dengan presisi yang lebih baik. Bagaimana untuk kameranya, Min? Oke, bagian kamera ini menurut admin justru yang paling menarik sekaligus paling misterius. Sektor kamera sepertinya bukan sebagai unggulan bagi Motorola H70 Max. Sistemnya hanya standar, menggunakan dual kamera 50 megapiksel wide sebagai kamera utama yang sudah dilengkapi autofocus, OIS, dengan sensor Sony Lithia 710 dan 8 megapiksel ultra wide atau makro. Misteriusnya, HP secanggih ini ternyata tidak dilengkapi lensa telefoto sebagaimana pesaing-pesaingnya. Sementara itu, kamera depannya memiliki resolusi 32 megapiksel dengan kemampuan rekam video hingga 4K 30 frame per second. Sepertinya Motorola menganggap hardware kamera bagus saja belum tentu cukup. Yang menentukan hasil foto justru softwarenya. Nah, inilah yang disasar Motorola di H70 Max. Kamera utama cukup disematkan 50 megapiksel dan tanpa telefoto. Tapi dengan dukungan AI kamera dan adanya fitur signature style serta adanya photo enhancement engine yang bekerja di belakang layar untuk mengoptimalkan kualitas gambar, maka hasil foto dan video HP ini diklaim tetap berkualitas premium. Nah, inilah yang menurut admin masih perlu dibuktikan di lapangan. Pertanyaannya, apakah HP ini akan masuk Indonesia? Menurut admin sih, peluangnya cukup besar. Ini justifikasi yang menguatkan pendapat tersebut. Pertama, setelah vakum cukup lama, Motorola resmi comeback ke Indonesia sejak Februari 2025 yang lalu. Dan saat ini sedang agresif-agresifnya menyegarkan lini produknya di pasar Indonesia di bawah naungan Lenovo. Terbukti, Motorola konsisten membawa seri terbarunya ke Indonesia, seperti Motorola H70 Fusion di kelas mid-range, dan juga Motorola Signature di kelas ultra flagship. Nah, tentu saja kehadiran ini membuktikan bahwa Motorola kini percaya diri menjual ponsel berspesifikasi tinggi dan mahal di pasar lokal. Oleh karena itu, membawa H70 Max sebagai pelengkap segmen gaming premium adalah langkah yang sangat masuk akal. Kedua, Motorola kembali ke Indonesia dengan strategi matang, bukan sekedar import, karena jalur distribusi mereka sudah terbangun rapi melalui kemitraan dengan jaringan marketplace besar dan distribusi lokal. Motorola juga mengusung semangat lokal for lokal, di mana ponsel mereka dirakit langsung di Indonesia melalui kemitraan lokal untuk memenuhi regulasi TKDN. Infrastruktur pabrik ini sudah siap dan aktif memproduksi seri H70 lainnya, sehingga meluncurkan varian baru seperti H70 Max tidak perlu membangun rantai pasok dari nol lagi. Ketiga, kekhawatiran utama konsumen terhadap brand yang sempat hilang adalah masalah layanan purna jual tentunya, atau after sales. Nah, Motorola menyelesaikan masalah ini dengan memanfaatkan infrastruktur induk perusahaannya, yaitu Lenovo. Jadi, layanan perbaikan dan klaim garansi HP Motorola diintegrasikan dengan Lenovo Service Center yang memang sudah tersebar luas di kota-kota besar di Indonesia. Jelas, keberadaan servis terintegrasi ini memberikan jaminan keamanan bagi konsumen Indonesia yang ingin membeli HP kelas atas seperti H70 Max tanpa takut kesulitan mencari suku cadang. Keempat, spesifikasi utama Motorola H70 Max mencakup baterai raksasa 7100 mAh, chipset premium Snapdragon 8 Gen 5, dan pengisian daya magnetik Qi 2 adalah karakteristik yang sangat memikat konsumen Indonesia. Karena apa? Nih, konsumen Indonesia sangat memprioritaskan kapasitas baterai besar dan performa chipset tinggi untuk bermain game kompetitif seperti Mobile Legends atau PUBG Mobile. Di India, HP ini dibanderol agresif mulai dari kisaran 10 jutaan. Jika masuk ke Indonesia dengan rentang harga 10-11 jutaan rupiah,
H70 Max akan menjadi flagship killer tangguh yang sangat kompetitif melawan kompetitor di kelasnya. Jadi, kalau Motorola mampu menjual H70 Max di kisaran 10-11 jutaan rupiah, menurut admin sih ini akan menjadi salah satu HP flagship dengan value terbaik. Tapi, kalau tembus ke 13-14 jutaan, persaingannya jelas akan jauh lebih berat. Nah, kalau nanti terbukti benar masuk ke Indonesia dan harga tetap masuk akal, admin memperkirakan H70 Max bisa menjadi salah satu kejutan terbesar di pasar flagship tahun ini nih. Bagaimana menurut kalian sendiri? Jika dibanderol harga sekitar 10 jutaan rupiah, apakah kalian akan memilih H70 Max dibanding Samsung Galaxy S26, Xiaomi 17, atau bahkan Vivo X500? Tulis alasan kalian di kolom komentar ya.